Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penjelasan juga perbandingan antar teknologi komputer, di antaranya ada prosesor, VGA, juga storage. Nah, yang pertama ada prosesor. Prosesor itu adalah suatu perangkat keras yang menjadi otak suatu PC yang jika tidak ada, maka komputer tidak dapat dijalankan. Prosesor juga sering kita sebut sebagai mikroprosesor, yaitu pusat pengendali ataupun otak PC yang didukung oleh komponen-komponen lainnya. Nah, komponen-komponen lainnya ini ada arithmetic logical unit yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi yang diprogramkan. Yang kedua ada control unit, berfungsi untuk pengatur lalu lintas data seperti inputan yang kita masukkan. Yang ketiga ada memory unit, yaitu berfungsi untuk alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ada cara kerja prosesor. Cara kerja prosesor dibagi menjadi 3 hal dasar. Yang pertama menggunakan ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu aplikasi operasi matematik seperti pengurangan, penambahan, perkalian, juga pembagian. Mikroprosesor ini memiliki floating point unit yang tepat untuk melakukan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka yang cukup besar untuk mikroprosesor yang modern. Yang kedua, untuk memindahkan data dari satu posisi memori ke posisi yang lainnya. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan dan melompat ke instruksi lain sesuai dengan keputusan tersebut. Nah, untuk fungsi prosesor sendiri dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada control unit, yaitu semua peralatan pada sistem komputer yang dikendalikan serta diatur oleh bagian inti. Perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian control unit ini, yang setelah itu akan dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Nah, sehabis itu layar utama monitor akan menunjukkan hasil outputnya maupun hard disk akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu Arithmetic and Logical Unit, berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika atau aritmatika. Semuanya dilakukan pada bagian Arithmetic Logical Unit ini, tanpa terkecuali. Tidak hanya itu, apabila pada program atau aplikasi yang sedang kita pakai mengalami permasalahan, hingga akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang terlihat di monitor, semuanya itu dilakukan di bagian Arithmetic Logical Unit ini. Intinya, bagian ini itu adalah bagian logika atau pengambilan keputusan. Fungsi yang ketiga yaitu register. Register ini adalah tempat ngantri data-data yang akan diproses saat sebelum data tersebut masuk ke dalam memori utama. Nah, teknologi komputer yang kedua ada VGA atau Video Graphic Adapter. VGA ini adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Nah, umumnya VGA ini berbentuk kabel, port, atau konektor yang digunakan untuk menghubungkan antara monitor ke kartu video. VGA ini dibagi atas 15 pin yang terdiri dari 5 pin di atas, 5 pin di tengah, dan 5 pin di paling bawah, yang selanjutnya akan dipasangkan pada port VGA pada desktop. Fungsi VGA sendiri secara umum yaitu memproduksi dan menampilkan gambar pada display monitor. Juga terdapat fungsi-fungsi lainnya. Yang pertama itu digunakan untuk mengirimkan serta menerjemahkan output dari komputer ke monitor. Kedua, untuk menampilkan tampilan grafis pada layar monitor dengan cara mengubah sinyal digital di komputer. Yang ketiga, menjadi tempat untuk menyimpan data dari hard disk. Yang keempat, untuk memberikan data ke prosesor yang akan diproses. Kelima, berfungsi untuk bermain game, drawing, atau menggambar grafik desain. Yang keenam, untuk mengambil gambar dengan kualitas terbaik. Yang terakhir, untuk memproses data grafis untuk ditampilkan pada monitor komputer. Nah, kita masuk pembahasan teknologi komputer yang terakhir, yaitu storage. Storage di sini sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Nah, data-data digital ini bisa dalam bentuk dokumen, foto, video, audio, ataupun yang lainnya yang bisa kita simpan dalam storage. Bahkan, storage ini bisa menyimpan data yang masih dalam proses pada gadget kita.
Fungsi storage sendiri secara umum yaitu sebagai media penyimpanan data secara input maupun output. Sebagai media penyimpanan, fungsi utama storage yaitu sebagai media penyimpanan dalam berbagai jenis data. Sedangkan dalam media akses, kita bisa membuka kapanpun dan dimanapun selama ada gadget untuk meletakkan storage tersebut. Saat itulah, storage berperan sebagai media akses. Nah, itu tadi penjelasan tentang berbagai teknologi komputer. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antar teknologi komputer. Yang pertama, kita membandingkan antar prosesor. Di sini ada prosesor Intel Core dan AMD Ryzen. Intel Core di sini beroperasi dengan 4 dan thread CPU X, ini berjalan di 8.80 GHz base dan 460 GHz. Sementara TDP disetel di 65 Watt. Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 1200. Versi ini menyertakan 8 MB chance L3 pada satu chips. Mendukung saluran memori 2 DDR4, 2933 RAM, dan fitur PCI Gen. Conjunction tetap di bawah 1000 derajat Celcius. Secara khusus, Rocket Lake S ini ditingkatkan dengan 14 nanometer dan mendukung VTX, APT, dan VTD. Sedangkan pada AMD Ryzen, ini beroperasi dengan 6 dan thread CPU X ini berjalan di 530 GHz dan 530 GHz. Sementara itu, TDP-nya disetel di 105 Watt. Prosesor ini dipasang ke soket CPU AM5. Versi ini menyertakan 32 MB chance L3 pada satu chip. Mendukung 2 saluran memori yaitu DDR5, 5200 RAM, dan fitur PCI Gen lines. Conjunction-nya sendiri tetap di bawah 95 derajat Celcius. Secara khusus, Zen 4 ditingkatkan dengan 5 nanometer dan mendukung AMD V-SVM, dan produk ini diluncurkan pada 2022. Nah, yang kedua ada perbandingan VGA. Di sini saya membandingkan antara VGA AMD dan VGA Nvidia. Dalam fungsi atau kegunaannya sendiri, VGA AMD ini lebih untuk kebutuhan multimedia. Jadi untuk kamu yang suka nonton film resolusi HD atau Full HD, grafis AMD Radeon ini saya rasa lebih tepat karena AMD punya banyak dukungan eksistensi untuk membuat video yang punya resolusi yang lebih tinggi. Fitur unggulan seperti CUDA memungkinkan VGA memantau kinerja CPU saat memutar video yang mempunyai resolusi lebih tinggi. Sedangkan VGA Nvidia ini dia lebih unggul dalam game karena beberapa fitur yang dimilikinya itu lebih fokus untuk meningkatkan kualitas grafis, video, terus kehandalan, menampilkan konten 3 dimensi, dan untuk game kelas berat juga. Selain itu, alasan kenapa VGA Nvidia ini lebih cocok untuk gaming, karena kebanyakan developer game membuat dan merancang gamenya dengan perangkat dari Nvidia ini. Sedangkan dalam segi harga, VGA AMD jauh lebih murah dari VGA Nvidia, tetapi kurang diminati karena bukan dalam ranah game, jadi sepi peminat. Sedangkan VGA Nvidia ini dia punya harga yang jauh lebih tinggi dibanding dengan AMD, cuman karena pasarnya adalah game, dia punya peminat yang cukup banyak. Nah, yang terakhir ada perbandingan storage. Di sini saya membandingkan antara HDD dan SSD. Dalam segi daya, SSD itu punya 2-3 Watt, sedangkan hard disk itu 6-7 Watt. Sedangkan dalam segi harga,
SSD itu masih jauh lebih mahal dibanding dengan hard disk. Untuk segi kapasitas sendiri, SSD notebooknya kurang dari 1 terabyte, sedangkan untuk hard disknya tuh dalam segi notebook ya, mereka sudah 500 GB atau 2 terabyte. Dalam desktopnya, SSD dia maksimal 1 terabyte, sedangkan hard disk itu 6 terabyte. Untuk waktu bootingnya itu SSD punya 10-13 detik, sedangkan hard disk jauh lebih lama, yaitu 30-40 detik. Sedangkan dalam parameternya yang noise, SSD tidak memiliki komponen yang bergerak, sehingga tidak menghasilkan suara yang bising. Sedangkan hard disk sendiri ini dia punya beberapa komponen yang bergerak, sehingga menghasilkan suara yang cukup bising. Nah, untuk getarannya, SSD itu tidak memiliki getaran, sedangkan hard disk itu dia terdapat komponen yang bergerak sehingga juga menghasilkan beberapa getaran. Untuk panasnya, SSD itu tidak menghasilkan panas, sedangkan hard disk dia menghasilkan panas. Untuk failure rate-nya, SSD dia punya 2.0 juta jam, sedangkan hard disk itu 1,5 juta jam. Nah, yang terakhir itu kecepatan baca atau tulis. Untuk SSD dia umumnya 200 MB per second atau bahkan 550 MB per second itu untuk SSD yang tercanggihnya. Sedangkan untuk hard disk dia 1,5 juta jam antara 50 atau 120 MB per second. Nah, itu tadi penjelasan tentang beberapa teknologi komputer juga perbandingannya. Sekian pembahasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.